大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 126-130 Han Barat, Zhao Timur, Kekaisaran Wu, Zheng Selatan, Wei Utara, semuanya hampir bereaksi pada saat bersamaan. Mereka semua mengirim pembantu terpercaya mereka ke kerajaan Bantalan Langit. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Sky Bearing Empire, mereka bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kekuatan lawan mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai panen besar bagi mereka. Jika mereka dapat membentuk aliansi dengan salah satu kekuatan lain, itu akan lebih baik. Sekarang, badai sedang terjadi di kerajaan Bantalan Langit dengan banyak kekuatan berkumpul di dalamnya. Ini juga waktu terbaik bagi mereka untuk memanfaatkan masa-masa sulit. Setiap kekaisaran telah bersiap secara rahasia untuk berperang. Semua orang tahu bahwa kematian Celana Sutera yang tidak penting ini telah menjadi kesempatan terbaik. Selama masalah ini tidak ditangani dengan hati-hati, api perang akan meledak, dimulai dengan kerajaan Bantalan Langit. Sebelum Menggeli sempat berangkat dari Wei Utara, dia menerima berita tak terduga ini, sehingga menambah rombongannya. Setelah menerima berita ini, Menggeli terdiam selama 10 menit penuh, sebelum menghela nafas panjang. The Sky Bearing Empire sekarang seperti binatang purba, membuka mulutnya yang jahat sambil mengungkapkan harta karun yang tersembunyi di dalam perutnya. Sementara semua orang tahu bahwa berbahaya bagi mereka untuk pergi, mempertaruhkan kemungkinan dimakan, semua pahlawan dunia masih memilih untuk masuk ke dalam mulut binatang itu. Terlepas dari risiko kematian, mereka berharap harta karun di dalam binatang itu akan menjadi milik mereka. Dengan situasi yang tidak stabil saat ini, siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang akan dimakamkan di kerajaan Bantalan Langit. Nangong Le awalnya adalah karakter yang tidak penting, yang hanya memiliki keuntungan dari nama keluarga, Nangong. Dia adalah anak dari kepala keluarga dan dia bahkan anak tertua dari istri pertama. Namun, ia tidak mewarisi warisan keluarga dan tidak berhak menjadi kepala keluarga selanjutnya. Dia tidak lebih dari Celana Sutera yang tidak pantas untuk dibicarakan. Kematian seseorang yang tidak penting seperti dia adalah sesuatu yang awalnya tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Tetapi di masa-masa sulit seperti itu, Nangong Le tiba-tiba meninggal dalam perjalanan menuju lamaran pernikahan. Jika pihak yang dia ajukan bukanlah cucu dari keluarga Yang, jika keluarga yang tidak berada di pusat benua dan bagian dari kerajaan Bantalan Langit, kematian Nangong Le sama sekali tidak penting. Namun, semua kondisi untungnya terpenuhi. Jadi, meski dia hanya karakter yang tidak penting, dia sudah ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Tidak peduli apa reputasinya, tidak peduli bagaimana orang-orang di masa depan akan membicarakannya, nama Nangong Le pasti akan tercatat di buku. Berapa banyak pejabat yang berbudi luhur telah bekerja sepenuh hati, berjuang untuk yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Berapa banyak jenderal terkenal yang menumpahkan darah mereka di medan perang, bertempur dalam 100 pertempuran. Namun, mereka tidak dapat dicatat dalam sejarah. Adapun Nangong Le, karakter yang sama sekali tidak mungkin muncul dalam buku sejarah ini sebenarnya hidup selamanya di dalam buku. Jika Nangong Le mengetahui hal itu di akhiratnya, apakah dia akan merasa berterima kasih kepada Ling Tian? Apa, putra Nangong Tianlong meninggal di kerajaan Bantalan Langit? Selain itu, setelah Yang Kongkun menerima pernikahan itu, keluarga Xiao Fenghan berdiri dan tertawa, kumpulkan semua tetua dan anggota keluarga untuk rapat di aula pertemuan. Agar masalah ini terjadi di waktu yang sensitif, ini seperti biskuit yang jatuh dari langit. Hahaha, Ling Tian, setelah membuatku tertekan selama 10 tahun penuh, kamu akhirnya memberiku hadiah besar. Jika lelaki tua ini tidak menerimanya, bukankah itu akan menyia-nyiakan niat baikmu? Meskipun dia tidak memahami seluruh perselingkuhannya, dan tidak menyelidiki masalah tersebut, Xiao Fenghan yakin bahwa masalah ini pasti dilakukan oleh Ling Tian. Xiao Fenghan masih memiliki rasa takut yang tersisa karena menghadapi iblis seperti bocah cilik itu. Sekarang dunia akan meletus ke dalam kekacauan dengan arus bawah di sekelilingnya, siapa yang berani mengambil risiko kekacauan dunia, menggerakkan dunia untuk mencari keuntungan darinya. Selain remaja misterius itu, siapa lagi?
Tetapi jika dia ingin mengirim orang ke kerajaan bantalan langit untuk memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Fenghan tidak akan bisa menghindari menghadapi Ling Tian. Tapi bagaimana kebijaksanaan Ling Tian bisa diremehkan? Karena dia telah memilih untuk menimbulkan badai, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Jika orang yang dikirim ke sana tidak cukup bijak dan cakap, dia pasti akan dipimpin oleh hidung. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun untuk keluarganya, dia bahkan mungkin jatuh ke dalam perangkap bocah cilik itu. Kita harus sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Siapa yang harus kami kirim? Pohon willow yang menangis memanjang 3.000 mil, dengan 90.000 benang yang anggun, duduk dan menyaksikan badai dunia, hanya Xiao nomor 1 di timur lautku. Puisi kecil ini untuk menggambarkan Raja Keuangan nomor 1, keluarga Xiao di timur laut. Kekayaan, tenaga, sumber daya, dan kekuatan keluarga Xiao dapat digambarkan dari puisi ini. 3.000 mil gunung dan sungai di wilayah timur laut sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Xiao. Tidaklah berlebihan untuk menyebut keluarga Xiao sebagai sebuah kerajaan. Tidak heran juga jika keluarga Xiao akan meremehkan peringkat bersama dengan 8 keluarga besar. Dengan kekuatan yang mereka kendalikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga besar manapun. Selama keluarga Xiao hadir, tempat itu pasti akan dipenuhi pohon willow. Dengan pohon willow yang menangis di sekelilingnya, keluarga Xiao akan menjadi kaya selama 1000 tahun. Ini adalah ungkapan yang ditinggalkan leluhur mereka yang bijak untuk mereka. Keluarga Xiao selalu mengikuti ajaran ini, selama keluarga Xiao hadir, mereka pasti akan menumbuhkan pohon willow terlepas dari kesulitannya. Setelah beberapa generasi menanam pohon willow, tangan ini menghasilkan pemandangan pohon willow yang spektakuler sepanjang 3.000 mil. Keluarga Xiao, Taman Abadi Riak Hijau. Disinilah markas besar keluarga Xiao berada. Ada barisan bangunan yang terus-menerus, luar biasa namun tetap khusyuk. Keindahan bangunan membuatnya tampak seperti istana abadi. Di gerbang Taman Abadi, sebuah kawah besar dibelah dari sebuah bukit kecil sebelum diratakan dengan hati-hati. Kemudian, sebuah batu azurit raksasa, dengan berat lebih dari 10.000 kati, tertanam di dalamnya, dengan tulisan, Green Ripple Immortal Park, terukir di dalamnya. Kemudian, kata-kata itu dicat emas, bersinar di bawah sinar matahari. Setiap kata setidaknya setinggi setengah orang, dipenuhi dengan aura raja yang mendominasi. Saat ini, ada 100 skuadron pria yang ditempatkan di pintu masuk villa dengan kuda yang sehat di belakang semua orang. Mata 100 pria itu sangat tenang dengan cahaya ilahi yang jernih di mata mereka. Kuil di samping kepala mereka terangkat tinggi, jelas terlihat seperti ahli dunia persilatan. Orang di paling depan memiliki penampilan ilmiah yang halus, dengan janggutnya mengalir lembut tertiup angin. Dia memiliki mata phoenix merah, hidung mancung, dahi lebar, wajah persegi, dan getaran tak terkendali. Di balik auranya yang mengesankan, dia berpakaian serba hijau dengan postur tegak, tampak seolah-olah dia akan melakukan perjalanan. Dia adalah orang paling bijak dalam keluarga Xiao, adik dari Xiao Fenghan, Xiao Fengyang. Di sisi Xiao Fengyang adalah seorang nona muda berpakaian sederhana. Rambut hitam halusnya seperti air terjun, dengan wajah seperti batu giok, alis melengkung dan mata jernih. Di bawah batang hidungnya yang menawan, bibirnya berwarna merah kemerahan. Sosok tubuhnya sangat seimbang, menjadi sedikit gemuk jika berat badannya bertambah sedikit dan terlihat sedikit kurus jika berat badannya turun lagi. Dia memang cantik yang bisa menyebabkan negara tumbang. Dia adalah permata berharga dari keluarga Xiao, Xiao Yanshui. Xiao Fenghan berjalan keluar dari dalam dan lebih dari 100 orang membungkuk kepadanya dengan hormat. Fengyang, ketika kamu pergi ke Kekaisaran Bantalan Langit kali ini, akan lebih baik jika semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Jika tidak berjalan sesuai keinginanmu, yang terbaik adalah kamu mundur lebih awal dengan keselamatanmu sebagai prioritas nomor 1. Anda dapat membuat keputusan untuk segala sesuatu di lapangan dan Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kerugian dan keuntungan. Anda adalah seseorang yang keluarga Xiao saya tidak bisa kehilangan. Nada suara Xiao Fenghan serius dan hati-hati. Setelah dia mendengar tentang berita itu, dia pertama kali bersemangat. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Untuk menimbulkan badai dalam masa kritis seperti itu, Xiao Fenghan tidak akan percaya bahwa tidak ada skema yang bersembunyi di dalamnya, bahkan jika kepalanya dipenggal. Terutama karena kerajaan Bantalan Langit adalah wilayah iblis kecil itu,
bagaimana mungkin Xiao Fenghan tidak khawatir? Tetapi jika dia menyerahkan masalah ini dan mengabaikannya sepenuhnya, Xiao Fenghan merasa bahwa itu adalah buang-buang kesempatan. Setelah banyak pertimbangan, Xiao Fenghan secara pribadi memilih saudara keduanya, Xiao Fengyang, yang banyak akal dan sangat berhati-hati. Xiao Fenghan sangat yakin bahwa dengan otak dan kekuatan kakak keduanya, dia mungkin bisa bersaing dengan Ling Tian. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia pasti bisa mundur sepenuhnya. Adapun mengirim Xiao Yansui juga, itu adalah tindakan pencegahan Xiao Fenghan. Saat Xiao Yansui masih muda, dia sangat cerdas dan lihai, menjadi salah satu orang paling luar biasa di generasinya. Bersama dengan fakta bahwa seorang wanita lebih teliti, dia pasti akan sangat membantu Xiao Fengyang. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yansui adalah seorang wanita, dia pasti akan menjadikannya penerus keluarga Xiao. Selain itu, dia memiliki pemikiran lain, Kekaisaran Bantalan Langit adalah wilayah monster kecil itu. Jika Xiao Fengyang membuatnya frustrasi dengan tindakannya, Xiao Fengyang bahkan mungkin tidak dapat kembali. Bagaimanapun, sementara dunia mungkin mengabaikan keberadaan Ling Tian, Xiao Fenghan secara pribadi telah mengalami kebijaksanaan bocah ini. Dia telah memperhatikan Ling Tian dalam beberapa tahun ini, memahami kekuatan yang dimiliki Ling Tian. Selama Xiao Yansui hadir, dia akan bisa berfungsi sebagai penyangga. Pertama, Xiao Yansui adalah satu-satunya cucu perempuan Xiao Fenghan dan statusnya akan membuat orang berhati-hati untuk menyentuhnya. Kedua, Nyonya Tua Ling selalu mencintai dan menyayangi Xiao Yansui, bahkan mereka berdua saling bertukar surat selama bertahun-tahun. Jika terjadi kesalahan, dia harus bisa menjadi mediator. Ketiga, Xiao Yansui terkait dengan pertaruhan besar antara kedua keluarga mereka. Jika Ling Tian tidak ingin menyerahkan setengah dari kekayaan keluarganya, dia pasti harus bersikap sopan kepada Xiao Yansui. Keempat, ada niat samar untuk menggunakan dia sebagai perangkap madu. Menghadapi kecantikan seperti itu, bahkan jika dia benar-benar melakukan kesalahan, pria mana di bumi yang sanggup membunuhnya? Yakinlah kakak, ketika adik laki-laki bodoh ini pergi ke sana kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Fengyan menjawab sambil tersenyum, mengabaikan kekhawatiran kakak laki-lakinya saat dia berpikir sendiri. Paling-paling, Ling Tian hanyalah seorang pemuda yang masih basah di belakang telinga. Apakah dia begitu berharga untuk diperhatikan? Kami bersaudara telah berkeliaran tanpa hambatan di dunia selama beberapa dekade. Sejak kapan kita takut pada seseorang? Xiao Fenghan secara alami bisa membaca pikiran adik laki-lakinya. Xiao Fenghan tahu bahwa segala sesuatu tentang saudara laki-lakinya ini baik, terlepas dari kenyataan bahwa dia terlalu sombong. Kebiasaan buruknya itu adalah sesuatu yang tidak pernah diperbaiki. Xiao Fenghan kemudian menghela nafas panjang sambil memperingatkan lagi, kakak kedua, Yansui, ketika kalian berdua pergi ke kerajaan Bantalan Langit, kalian berdua pasti akan menghadapi Ling Tian dari keluarga Ling. Kalian berdua harus ingat ini, jangan ceroboh. Xiao Fenghan dengan sengaja menekankan pada beberapa kata terakhirnya. Di sisi lain, Xiao Yansui mendengus manis, tampaknya tidak puas dengan bagaimana kakeknya terus menyebutkan nama celana sutra yang terkenal itu dengan ekspresi yang begitu serius. Satu-satunya hal yang patut dipuji tentang dia adalah kenyataan bahwa dia memiliki nenek yang baik dan juga ibu yang baik. Dalam keluarga mereka, laki-laki mana yang benar-benar luar biasa? Xiao Fenghan hanya tertawa sambil mencubit hidung Yansui dengan ringan, berkata, gadis kecil, jangan marah. Jangan lupa, kamu adalah taruhan antara dua keluarga kita, hahaha. Wajahnya memerah mendengar komentar ini. Xiao Yansui tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan malu, kakek, kamu sudah pada usia seperti itu tetapi kamu masih sangat kekanak-kanakan. Nenek Ling adalah wanita sekaliber yang harus dihormati. Tapi, dia telah membuat kesalahan dengan berpikir juga. Sangat dari cucunya dan berpikir terlalu rendah tentang saya. Saya dapat menjamin bahwa, untuk pertandingan judi ini, keluarga Xiao kita tidak akan kalah. Anda dapat yakin dan menunggu untuk menerima setengah dari kekayaan keluarga Ling, ini lebih layak untuk dilihat pada. Xiao Fenghan tertawa terbahak-bahak. Kerumunan menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Di bawah perintah Xiao Fengyang, ratusan dari mereka menaiki kuda mereka pada saat yang bersamaan. Semua kuda meringkik serempak saat orang-orang menaikinya, melemparkan surai mereka dan berlari kencang. Kerajaan Bantalan Langit, keluarga Xiao saya, akan datang.
Semua hujan dan angin akan berkumpul di Sky Bearing, jadi bagaimana keluarga Xiao kita bisa absen? Sama seperti setiap kekuatan besar di benua itu mempersiapkan diri mereka dengan cemas dengan merekrut dan mengerahkan pasukan, keluarga Ling dari Sky Bearing, yang terletak di tengah pusaran, sebenarnya mengadakan makan malam penyambutan untuk Tuan Qin yang agung. Di pesta itu, kakek Ling, seperti biasa, menguliahi Ling Tian karena gagal memenuhi harapan. Setelah itu, kakek Ling kemudian menggerutu terus-menerus ke arah Tuan Qin, mengeluh tentang perilaku nakal Ling Tian selama beberapa tahun terakhir dan bagaimana Ling Tian tidak membaik. Kakek Ling akhirnya memohon Tuan Qin untuk mendidik Ling Tian lebih lanjut, karena dia adalah satu-satunya guru yang bersedia menerima Ling Tian, dan bahwa dia harus membuat Ling Tian melihat kesalahan dalam caranya, sehingga Ling Tian bisa berubah. Dia diizinkan untuk memukul dan memarahi Ling Tian sesuai keinginannya, selama Ling Tian masih memiliki nafas kehidupan yang tersisa. Sementara kakek Ling melampiaskan rasa frustrasinya, Ling Tian hanya menundukkan kepalanya, tidak berani mengeluarkan suara. Adapun ibunya, Chu Tinger, wajahnya penuh rasa bersalah saat dia menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani makan, seolah-olah wajahnya telah benar-benar dibuang oleh putra celana sutranya. Duduk di samping, Ling Xiao awalnya menyatakan persetujuannya dan bahkan ingin menambahkan pemikirannya sendiri. Tapi dengan tatapan menembus dari istrinya, Jenderal Besar Sky Bearing ini tiba-tiba terdiam. Sepertinya ini adalah ketakutan yang diwariskan pada anak buah keluarga Ling. Tuan Qin memiliki ekspresi seolah-olah dia ingin tertawa tetapi tidak bisa. Ajari dia, berhenti bercanda denganku. Sejak 10 tahun yang lalu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk mengajarinya. Ini lebih seperti dia yang mengajariku. Dengan mulut penuh anggur, dia tersedak sampai wajahnya memerah tetapi tidak dapat menelannya. Takut dia akan memuntahkannya kembali dan mempermalukan dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang mengerti segalanya, Nyonya Tua Ling, memutar matanya. Dia awalnya menatap kakek Ling dengan mata antara tawa dan kemarahan. Tetapi melihat lelaki tua itu memuntahkan tanpa henti, dia akhirnya meledakkannya. Kamu lelaki tua terkutuk, apakah kamu sudah selesai berbicara? Kami sedang makan, mengapa kamu berbicara begitu banyak? Melihat tidak ada yang menghentikanmu, kamu menjadi semakin kuat, iya. Ini adalah pesta penyambutan untuk Tuan Qin. Diam dan makan. Kakek Ling tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berbicara dan hanya bisa dengan kesal mengangkat cangkirnya, menenggak anggur sekaligus. Laringnya tiba-tiba seperti terkunci, bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Setelah makan, Tuan Qin menunjukkan ekspresi yang parah, memerintahkan Ling Tian untuk mengikutinya ke halamannya seolah-olah dia akan memberi yang terakhir pakaian. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menggertak, memelototi Ling Tian. Kakek Ling menyaksikan dengan puas di samping, sebelum menggenggam tangannya di belakang dan berjalan kembali ke ruang kerjanya, menunggu kabar baik dari Tuan Qin. Duo itu nyaris tidak melangkah ke halaman sebelum Tuan Qin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Janggut seputih saljunya bergetar dan wajahnya yang tua keriput melengkung menjadi sesuatu yang menyerupai bunga mekar saat dirinya yang serius beberapa saat yang lalu lenyap sama sekali. Tuan Muda Ling yang terkasih, akal-akalanmu adalah yang terbaik. Aku yang tua ini menyesal tidak tinggal di sini selama 3 tahun terakhir, melewatkan begitu banyak pertunjukan yang menghibur. Ling Tian juga tertawa sebagai tanggapan, Tuan, tidak perlu merasa menyesal. Selama Anda tetap di sini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih menarik. Wajahnya sekarang menunjukkan ekspresi nakal ketika dia melanjutkan, menyerang dari depan, bagaimana itu bisa mengalahkan euforia menyelinap ke seseorang dan membunuh mereka. Untuk membiarkan musuhmu mati tanpa mengetahui siapa dalangnya, tertekan sampai titik muntah darah, bukankah itu lebih efisien? Daripada hanya bersembunyi di tempat rahasia dan mengendalikan pemandangan dari belakang, menjadi seseorang yang tidak berguna namun mampu memanggil angin dan memanggil hujan, itu adalah apa yang saya cari. Semua di bawah langit mungkin mengira mereka mengenal saya, tapi siapa yang sebenarnya di bawah langit tahu. Membiarkan musuh saya mati dalam kebingungan dan depresi, hahaha. Tuan Qin merasa seolah-olah dia lebih banyak tertawa hari ini, daripada yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu belum menyingkirkan pasangan Ling Kong dan putranya. Ling Tian menyeringai, baik ayah dan anak telah jatuh ke dalam perangkap saya sejak lama.
Saat ini saya memiliki hidup mereka di telapak tangan saya dan dapat membiarkan mereka menghilang tanpa suara atau berita setiap saat. Saya sebenarnya berniat untuk menemukan waktu yang tepat. Sekarang, kesempatan telah tiba, setelah keluarga Namong dan yang bertarung habis-habisan, ini akan menjadi waktu terbaik untuk membersihkan keluarga Ling. Tuan Qin gemetar tanpa sadar, dia secara alami mengerti apa artinya, membersihkan keluarga Ling. Kemungkinan besar, ribuan orang akan membayar harga untuk program kebersihan Ling Tian. Harga itu akan menjadi hidup mereka. Dalam kesan Tuan Qin, Ling Tian adalah orang yang baik dan murid yang baik. Namun, orang baik ini memiliki batas, selama Anda tidak memprovokasi dia, semuanya akan baik-baik saja karena Ling Tian adalah orang yang murah hati. Tetapi jika Anda menyentuh garis dasarnya, dia akan mengubah sikapnya, lebih cepat dari waktu yang Anda butuhkan untuk membalik halaman buku. Begitu dia mengungkapkan dirinya yang kejam dan ganas, itu akan melampaui imajinasi siapapun. Bagi Ling Tian, ketahanannya datang dalam dua bentuk berbeda. Yang pertama adalah bertahan dalam toleransi, yang kedua adalah bertahan dalam kekejaman. Untuk keduanya, Tuan Qin memiliki pengalaman langsung. Tak perlu dikatakan, Ling Tian secara pribadi membantu Tuan Qin untuk menetap. Namun, ketika dia kembali, dia tidak melihat jejak Ling Chen dan Yu Bingyan. Hanya setelah bertanya-tanya, dia menyadari bahwa ibunya telah memanggil mereka berdua untuk mengobrol. Ini membuat Ling Tian bingung, ide aneh macam apa yang ibu saya lakukan lagi. Sejak Nyonya Tua Ling membuatnya perlahan-lahan mengambil alih bisnis keluarga, Ling Tian mulai merasa bahwa ibunya semakin sulit untuk ditangani. Dia awalnya berpikir bahwa ibunya hanyalah orang yang baik dan penyayang, tetapi setelah menggali lebih dalam, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Lihat saja para wanita di keluarga Ling, semuanya sangat gagah berani. Ini terutama terjadi setelah ibunya mengambil alih bisnis keluarga. Dia tampak antusias dengan hal itu, mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Selain dukungan dari Nyonya Tua Ling, dia telah berubah menjadi model karir wanita super di mata Ling Tian. Siklus yang menarik tanpa disadari terbentuk di keluarga Ling. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, Ling Tian memiliki banyak rencana dan ide bisnis. Seperti kata pepatah, bahkan orang yang belum pernah makan babi pun akan melihat babi berjalan. Beberapa petunjuk acak yang dilemparkan ke Nyonya Tua Ling akan membuatnya memperlakukan mereka seperti harta karun. Setelah memolesnya dan memberikannya kepada Chu Tinger, dia tidak akan sembarangan memperlakukannya sebagai resep belaka untuk diikuti secara membabi buta. Sebaliknya, dia akan memasukkan variasinya sendiri, mengubah ide-ide ini menjadi tael perak putih mengkilap yang mengalir tanpa henti ke keluarga Ling. Namun, apapun yang dipelajari Nyonya Tua Ling hanya terbatas pada apapun yang dipilih oleh Master, pedantik celestial, dari Ling Tian. Chu Ting awalnya mengira bahwa ide-ide ini diperoleh dari ibu mertuanya yang terpelajar. Karena itu, Ling Tian selalu berhasil menyembunyikan dirinya. Namun, Ling Tian mulai berpikir bahwa kedua wanita itu semakin sulit untuk ditenangkan. Ibunya masih lebih baik, karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Tapi Nyonya Tua Ling akan terus mencoba menyelidiki Ling Tian, menatapnya untuk waktu yang lama, menyebabkan dia merasa gentar dan takut. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa seorang nenek menatap cucunya adalah hal yang normal, tetapi apakah tatapan itu akan membuat orang merasa takut? Akhirnya, Ling Chen dan Yu Bingyan berjalan kembali dengan santai. Pada titik ini, Ling Tian hampir tertidur karena kebosanannya. Tetapi setelah melihat ekspresi aneh mereka, Ling Tian tersentak kembali dengan ketakutan, tidak tahu apa yang dilakukan ibunya kali ini untuk memicu ekspresi aneh di wajah mereka. Nobel muda, Permaisuri mengirim undangan ke kediaman kami, mengundang semua nyonya pengadilan kekaisaran ke paviliun Smoky Tea untuk pesta. Nyonya sudah setuju untuk hadir dan dengan demikian, sedang mempersiapkan beberapa hadiah untuk permaisuri sebagai serta nyonya lainnya. Ling Chen berbicara dengan nada aneh dan wajah penuh kenakalan. Dia jelas sampai pada kesimpulan tentang apa yang direncanakan Chu Tinger. Setelah tahun pertemuan itu, bukankah ibu bersumpah bahwa dia tidak akan menghadiri jamuan seperti ini lagi? Ling Tian bertanya dengan ragu. Karena Chu Tinger adalah istri dari Dewa Perang Bantalan Langit, untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita bangsawan teratas tidaklah berlebihan sama sekali. Jadi mengapa dia tidak mau berkumpul dengan istri lain? Apakah dia mengudara? Kasus sebenarnya adalah bahwa Chu Tinger adalah istri yang berbudi luhur dan perhatian,
tidak mau mengudara. Tapi siapa yang meminta Ling Tian menjadi celana sutera nomor 1 Sky Bearing, tidak mau menetap bahkan sekarang. Oleh karena itu, Chu Ting'er selalu mengkhawatirkan masa depan putranya, mengertakkan gigi untuk mempromosikan putranya ke semua saudara perempuannya di sekitar kota. Namun, semua orang telah mendengar tentang moral dan perilaku Ling Tian, karena itu hasilnya jelas. Kemanapun Chu Ting'er pergi, para wanita bangsawan dengan status itu akan segera menyebar seolah-olah mereka telah menghadapi wabah. Hanya mereka yang merencanakan untuk masuk ke lingkaran dalam mereka yang akan menjilatnya. Namun, Chu Ting'er tidak mau menghibur mereka. Dengan jalan ke atas ditutup, tetapi tidak mau mengarahkan pandangannya ke bawah, Chu Ting akhirnya memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan seperti itu lagi, untuk menghindari tatapan angkuh dari para wanita bangsawan lainnya. Selain itu, banyak masalah keluarga Ling membutuhkan perhatiannya. Karena itu, dia tidak punya banyak waktu untuk mencurahkan hal-hal sepele seperti itu. Bibi memanggilku untuk menanyakan banyak hal tentang kakak Wei. Sepertinya Bibi Wei akan hadir besok. Suara Yu Bingyan terdengar aneh, tidak seperti biasanya. Satu penulis menggunakan homonim di sini. Karakter Tionghoa, Ren, yang berarti bertahan, dapat digunakan dalam Yin Ren, yang berarti toleransi, atau Ken Ren, yang berarti kekejaman atau kekejaman. Sebenarnya, selama 3 tahun terakhir, Ling Ran akan mengatur pertemuan semacam ini dengan nyonya di bawah persetujuan kaisar, juga untuk tetap berhubungan sebagai meningkatkan kontennya untuk bantal berbicara dengan suaminya. Namun, sejak Ling Tian menjadi terkenal, Chu Ting'er hanya menghadiri tahun pertama dan tidak pernah sesudahnya, karena dia malu. Dengan rumah tangga yang ketat seperti keluarga Ling, mereka masih berhasil membesarkan celana sutra. Chu Ting'er benar-benar tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya jika dia muncul dengan berani, terutama karena dia akan menghadapi semua ejekan dan ejekan dari nyonya lainnya. Alasan dia memutuskan untuk pergi, adalah karena Wei Xuanxuan serta Yu Bingyan datang untuk mengunjungi Ling Tian, yang memberinya kepercayaan diri. Apapun masalahnya, dia harus mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan nyonya rumah tangga Wei, karena ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan istri untuk Ling Tian. Ling Tian hanya bisa tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Dia menduga bahwa selain ini, pasti ada makna lain yang tersembunyi di baliknya. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja memberitahu neneknya tentang bagaimana konferensi pers diadakan untuk peluncuran produk di dunia sebelumnya dan, tiba-tiba, bibinya di istana mengadakan perjamuan. Betapa kebetulan ini bisa terjadi. Ini mungkin ibunya yang mengeluarkan ide setelah menyempurnakan petunjuknya. Untuk semua itu, perjamuan ini bisa menjadi dalih bagi Chu Ting'er untuk melakukan bisnisnya, setelah menghasut adik iparnya untuk mengirimkan undangan. Ling Tian tidak bisa tidak menghormati kedua wanita di keluarganya karena kecerdasan mereka. Ibunya bertanya kepada Yu Bingyan tentang Wei Xuanxuan mirip dengan Sima Zhao lainnya, kemungkinan besar berencana untuk mencarikan calon pengantin baru untuknya. Melihat bagaimana Yu Bingyan menunjukkan wajah cemburu, Ling Tian tidak bisa menahan tawa diam-diam, sebelum berpura-pura mengendus udara sambil berkata, aneh, ini aneh. Ini membuat kedua gadis itu menatap kosong ke arahnya, bertanya, apa yang aneh? Ling Tian kemudian memasang wajah bingung ketika dia menjawab, aku ingat tidak ada cuka di kamar, jadi mengapa aku mendeteksi bau cuka? Bisakah kamu menciumnya? Saat dia berbicara, dia mengendus-endus terus-menerus, perlahan berjalan ke Yu Bingyan. Akhirnya, dia berhenti di sampingnya dan hidungnya berkedut saat dia berseru, ya Tuhan, ternyata itu yanerku. Aroma cuka yang menyengat, praktis mencekikku. Apa yang kamu makan untuk makan malam? Atau apakah Anda menukar air dengan cuka untuk diminum? 1 puff. Ling Chen mencengkeram perutnya saat dia tertawa terbahak-bahak, tidak mampu mengendalikan tawanya terhadap tindakan eksentrik bangsawan mudanya. Kebencian. Yu Bingyan menginjak tanah dengan frustrasi, wajahnya yang kecil memerah. Tinju mungilnya menghantam seperti hujan di tubuh Ling Tian, hanya berhenti setelah Ling Tian meringkuk dengan kepala terselip menyerah. Tadi, saat Chu Ting'er memintanya untuk datang bersama Ling Chen, Yu Bingyan masih merasa malu. Sejak dia menjadi semakin akrab dengan Ling Tian, dia menemukan bahwa dia akan merasa aneh setiap kali dia bertatap muka dengan Chu Ting'er, seperti bagaimana seorang menantu perempuan berhubungan dengan ibu mertuanya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa malu, bahagia, dan juga tidak nyaman. Namun, bagaimana dia tahu bahwa ketika dia pergi kali ini,
dia dengan antusias ditanya tentang Wei Xuanxuan, dengan Cutinger memasang ekspresi seolah-olah dia tidak sabar menunggu putranya mendapatkan seorang istri. Ini membuat Yu Bingyan sangat tertunduk. Ini terasa seperti barang berharga direnggut darinya tanpa rima atau alasan, membuatnya merasa sangat kesal. Meskipun dia tahu bahwa kondisinya saat ini tidak akan memungkinkan dia untuk bersama Ling Tian selama sisa hidupnya, mendengar betapa putus asanya Cuting dalam mencari istri untuk putranya, Yu Bingyan masih merasa sulit untuk menerimanya. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, berkata dengan nakal, "Yaner, yakinlah. Kakakmu di sini belum berniat untuk menetap. Apa hubunganmu denganku? Aku tidak bisa diganggu denganmu. Di mana potret pelayan yang kau janjikan padaku? Aku akan pergi dan melukis." Yu Bingyan pemalu, namun diam-diam bahagia, dan bersiap untuk melarikan diri ke ruang kerja. Hati Ling Tian melonjak mendengar jawaban itu, tetapi dia hanya menepuk kepalanya saat dia dengan malas berbicara. "Seharusnya ada di sudut kanan rak buku, aku sudah lama menyiapkannya, tetapi melupakannya selama beberapa hari ini." Adapun alasan mengapa dia menekankan kalimat ini, itu karena dia dengan cerdik menempatkan diagram terpisah di atasnya. Saat seseorang mencoba untuk menurunkan potret perempuan, diagram lainnya secara alami akan jatuh ke tangan mereka juga. Ini adalah diagram penanaman energi internal, yang Ling Tian telah memeras otaknya untuk waktu yang lama sebelum mengingatnya. Ling Tian ingat bahwa panduan kultivasi internal ini, bernama Sutra Hati Esensi Yin Misterius, paling cocok untuk wanita dengan tubuh Yin murni. Meski tidak menghasilkan peningkatan kekuatan, hal itu bermanfaat bagi wanita untuk meningkatkan fisik mereka. Karena kesengsaraannya dengan meridian negatif hitam ilahi, Yu Bingyan akan mampu menetralkan racun beku di dalam tubuhnya jika dia fokus berlatih serangkaian metode kultivasi internal ini. Meskipun efeknya mungkin kecil, efek untuk meningkatkan fisiknya, serta memperpanjang hidupnya, bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Ling Tian mengaturnya seperti ini karena dia tahu bahwa jika dia mengobati penyakitnya di masa depan, tubuh lemah Yu Bingyan akan menyebabkan rasa sakit yang tak terukur jika dia menjalani perawatan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Jadi, hanya setelah beberapa lama Ling Tian memikirkan ide ini, yang pertama memperkuat tubuh Yu Bingyan, diikuti dengan melengkapinya dengan Grid Cyclic Pellet. Ling Tian telah berusaha keras untuk menggambar diagram, diikuti dengan menerapkan asap dan api pada diagram itu untuk menciptakan kesan kotor dan compang camping. Pandangan sepintas akan memungkinkan orang untuk menganggapnya sebagai artefak kuno berusia 100 tahun. Setelah perawatannya yang cermat, reaksi pertama Ling Tian sebenarnya adalah menepuk kepalanya sendiri dengan penyesalan. Karena jika dia menemukan bakatnya dalam pemalsuan di kehidupan sebelumnya, dia masih bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri setelah lumpuh. Gadis kecil Ling Chen adalah kaki tangan utama dalam seluruh operasi ini. Ketika dia mendengar Ling Tian berbicara seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata pada Ling Tian, bersama dengan senyum misterius, seolah menyembunyikan semacam makna yang mendalam. Prosesnya dibuat sangat rumit karena Ling Tian ingin menambahkan lapisan perlindungan lain, meskipun dia memiliki perasaan yang baik terhadap Yu Bingyan, dan dia tampaknya menyimpan kasih sayang terhadapnya. Yu Bingyan bagaimanapun juga adalah seseorang dari keluarga Yu. Keluarga aristokrat selama ribuan tahun semacam ini pasti akan menempatkan keuntungan keluarga mereka di atas segalanya. Ling Tian tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa Yu Bingyan akan bersedia mengesampingkan segalanya untuknya, dan dia tidak dapat mengambil risiko ini. Karena itu, beberapa hal masih lebih baik untuk tidak membiarkan Yu Bingyan ikut campur. Memang, tidak butuh waktu lama sebelum keributan terdengar di dalam ruang kerja. Suara "Pak" terdengar ketika sesuatu jatuh ke lantai dan, beberapa saat kemudian, terdengar suara kejutan. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan mendeteksi tanda-tanda kejutan yang menyenangkan dalam suara itu. Ling Tian diam-diam menganggukkan kepalanya, dia pasti keturunan keluarga Yu, untuk berpikir dia bisa melihat nilai sebenarnya dari diagram hanya dengan melihat. Setelah itu, Yu Bingyan bergegas keluar seperti embusan angin, satu tangan memegang gambar pelayan, dan tangan lainnya mencengkeram artefak kuno yang dipalsukan. Dia mengembangkan diagram di depannya, berkata, "Dari mana kamu mendapatkan harta ini?" "Apa ini, sayangku? Bukankah ini sampah?" Ling Tian berdiri dengan tatapan bingung, menggaruk kepalanya dengan ekspresi tidak mengerti. "Kamu tidak tahu harta macam apa gulungan ini?" Yu Bingyan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. "Oh,
Saya ingat sekarang, suatu hari ketika saya meminta Ling Chen untuk membersihkan ruang belajar saya, dia menemukan benda ini. Pada saat itu, Ling Chen bertanya kepada saya apakah saya menggunakan ini, tetapi sekali lihat dan Anda dapat melihatnya barang lama, jadi saya membuangnya. Mengapa Anda menggalinya lagi? Benda kotor semacam ini, cepat buang. Ling Tian menatap kosong untuk beberapa saat, sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Seolah-olah dia akan membuang barang itu begitu dia mendapatkannya di tangannya. Anda, Yu Bingyan buru-buru meletakkan diagram di belakang punggungnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berkata, "Saudaraku yang bodoh, ini adalah harta yang tak ternilai." Ah, harta yang tak ternilai, benda yang robek dan compang camping ini. Gadis, apakah kamu demam? Ling Tian berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Kemudian melanjutkan dengan antusias, jika Anda mengatakan ini adalah harta, maka itu pasti, berapa nilainya? 100.000 tael, berapa? Apakah nilainya? 100.000 tael. Yu Bingyan tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Bahkan tidak 100.000 tael. Harta macam apa ini jika nilainya tidak sebanyak itu? Jadilah baik dan buanglah, saudara akan memberimu 100.000 tael sebagai kompensasi, jauh lebih baik daripada benda kotor itu. Ling Tian berbicara dengan ekspresi pertimbangan. Yu Bingyan akhirnya marah, dia hampir berteriak padanya, berkata, "Kamu bodoh, bagaimana kamu bisa menggunakan perak untuk mengukur nilai benda semacam ini? Aku benar-benar, apakah kamu tahu betapa bermanfaatnya benda ini bagiku?" Hah, Yu Bingyan menjadi semakin emosional saat dia berbicara, apakah kamu sekarang, dengan diagram ini, seorang wanita benar-benar bisa menjadi ikan mas dan memiliki kesempatan untuk melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga yang sebenarnya. Benarkah? Gerbang naga macam apa? Hais, lebih baik aku tidak bertanya. Jika menurutmu ini bagus kamu bisa mengambilnya, melihat benda kotor ini menggangguku, bukankah itu hanya kain? Nanti, kakak akan memberimu 100.000 tael sebagai kompensasi. Ling Tian terus menunjukkan rasa ingin tahu yang bercampur dengan semburat rasa jijik, melambaikan tangannya seolah-olah dia baru saja melepaskan diri dari sesuatu yang tidak penting baginya, bahkan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Petik 2. Yu Bingyan tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Saudara Tian mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi gulungan semacam ini, meskipun ini bukan buku unik yang mengguncang dunia, tetapi dalam perbendaharaan keluarga Yu saya, hanya ada 2 atau 3 gulungan seperti itu bahkan setelah dikumpulkan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin ini semacam buku unik diukur menggunakan perak atau uang, itu hanya meremehkan nilai sebenarnya dari buku ini. Yu Bingyan menahan emosinya dan menjelaskan dengan hati-hati. Terutama untuk adik perempuan ini di sini, ini seperti mengirimiku batu bara pada hari bersalju. Kakak Tian tahu bahwa aku telah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, meridian terkunci negatif surgawi. Energi negatif dalam tubuhku secara alami lebih dibandingkan dengan wanita lain, karena itu saya tidak bisa mempraktikkan kultivasi internal apapun, saya telah mencari melalui pavilion suci keluarga Yu saya dan, sementara saya telah menemukan kanon dan sutra yang ajaib dan aneh, saya tidak pernah dapat menemukan sesuatu yang dapat saya praktikkan. Namun, diagram ini di sini menjelaskan jenis metode kultivasi batin yang anehnya berbeda, hanya cocok untuk mereka yang memiliki tubuh yin murni untuk berlatih, terutama untuk jenis konstitusi tubuh saya. Seolah-olah itu dibuat khusus untukku. Yu Bingyan tiba-tiba berhenti berbicara, karena dia mengetahui bahwa ketika Ling Tian mendengarkan, kepalanya mulai miring ke satu sisi, matanya tampak kabur, seolah-olah dia tidak fokus. Jika dia terus berbicara, dia mungkin akan mulai mendengkur. Cukup memainkan kecapi untuk seekor sapi. Yu Bingyan menginjak kakinya dengan marah, dia benar-benar bersemangat melampaui kata-kata, menjelaskan dengan gembira, tapi dia benar-benar memperlakukan kata-katanya sebagai lagu pengantar tidur. Dalam kemarahannya, dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke arah betis Ling Tian. 1. Homonim lain dari penulis. Kata, cu, bisa berarti cuka atau kecemburuan. Ahahaha gelombang-gelombang, Ling Tian melompat, memeluk betisnya. Dia tampak siap untuk meledak dalam kemarahan, tetapi saat dia melihat tatapan mendidih Yu Bingyan, dia segera memasang ekspresi menenangkan. Hehe, ini, saudari, tolong lanjutkan, terus berbicara, keke, aku mendengarkan. Katanya sangat menarik, sungguh penuh makna, aku masih mendengarkan. Berarti asteris sesmu.
Yu Bingyan sangat marah. Setelah mendengus berat, dia memeluk diagram dan berlari ke kamarnya sendiri untuk berkultivasi. Kesempatan sekali dalam bulan biru, jika dia tidak menangkapnya, lalu bagaimana dia bisa layak mendapatkan perawatan yang ditunjukkan oleh surga? Kepedulian yang ditunjukkan oleh surga. Lahir di keluarga aristokrat yang dikelilingi oleh seni bela diri, namun tidak mampu mengolah energi internal. Ini adalah salah satu duri di hati Yu Bingyan, dan juga salah satu alasan mengapa dia merasa rendah diri dalam keluarga. Dengan diagram ini sekarang, hati Yu Bingyan, untuk pertama kalinya dalam selamanya, dipenuhi dengan harapan. Meskipun dia tidak terlalu puas dengan reaksi Ling Tian, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tanpa dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk meletakkan tangannya pada diagram seperti itu. Selain itu, karena Ling Tian tidak berlatih seni bela diri, dia secara alami tidak akan mengetahui nilai gulungan semacam itu. Karena frustrasi, Yu Bingyan segera berlari keluar dari tempat itu, bahkan tidak melirik Ling Chen. Jika ya, dia mungkin curiga, apakah Ling Chen sakit? Mengapa kedua bahunya gemetar tanpa henti? Sin Swap Smoky Tea Tower, tea berasap yang harum, mengumpulkan bakat dan kecerdasan dari kardinal dan ordinal. Sementara awan menari di atas atap, mata air mengalir di bawahnya, bersulang untuk bulan, seseorang mabuk di atas wajah wanita cantik, untuk menikmati minuman sementara namanya dikenal, pavilion nomor 1 di bantalan langit ibu kota kerajaan. Menara tea berasap, mereka yang mampu mengadakan jamuan makan di pavilion ini adalah eselon atas masyarakat. Meskipun terlihat seperti pavilion biasa dari luar, interiornya sebenarnya memiliki pegas, serta tebing. Di sekeliling mata air terdapat semak-semak yang lembut, serta rerumputan hijau yang subur, dengan bunga-bunga bermekaran menghiasi seluruh tempat. Ini membuat orang merasa bahwa mereka telah melangkah ke surga abadi di bumi, utopia dunia lain. Hari ini, Menara Smoky Tea telah lama ditutup di keempat sisinya, surat berantai para prajurit sangat kontras, saat mereka berdiri dalam barisan yang teratur, dari pengawal yang mengenakan segala macam jubah saat mereka berpatroli di daerah itu, mengamati sekeliling mereka dengan mata tajam elang. Permaisuri Lingran telah menyelenggarakan pesta di Menara Smoky Tea. Berbagai istri para menteri semuanya akan berkumpul untuk pertemuan tahunan yang megah ini dan mereka yang telah menerima undangannya akan merasa sangat terhormat. Beberapa hari sebelum pesta yang sebenarnya, berbagai wanita bangsawan tampaknya sepakat, ketika mereka membuka apa yang tampaknya merupakan peragaan busana di rumah mereka. Para wanita tampaknya telah menjadi korsel, berputar-putar dengan gaya berbeda dan gaun berbeda, dan suami mereka tentu saja menjadi satu-satunya penilai untuk seluruh peragaan busana ini. Hal ini menyebabkan banyak menteri pengadilan menghadiri sesi pagi dengan kantung mata yang dalam. Melihat mereka, seolah-olah sekelompok panda telah datang untuk mengadakan pertemuan. Di lantai 3 Northern Spin, banyak wanita dengan wajah lembut, semuanya mengenakan pakaian tanpa hiasan, berjalan mondar-mandir dengan panik saat mereka mencoba membuat kamar nyaman mereka menjadi lebih sempurna daripada yang sudah ada. Meskipun disebut kamar, tempat itu sangat luas sehingga cukup untuk ruang perjamuan. Tempat itu bisa menampung ratusan orang dengan nyaman dan tidak terasa sesak. Ini memang kamar pribadi yang telah dipesan oleh Permaisuri Lingran, yang dikenal sebagai Pavilion Wewangian Surgawi. Sejak Lingran menyukai tempat ini dan menjadi tuan rumah pertemuan istri pertama di sana 5 tahun yang lalu, itu tidak pernah dibuka untuk umum sejak saat itu. Satu-satunya pengecualian adalah Sky Bearing Beauty Smith tahunan. Jika seseorang membuka jendela pavilion itu, mereka akan disambut dengan hamparan air danau hijau kebiruan yang tenang, beriak setiap saat ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Pohon willow di semua sisi melambai bersama angin sepoi-sepoi dan bunga-bunga menutupi tanah di luar. Setiap kali angin sepoi-sepoi memasuki pavilion, itu akan membawa aroma surgawi, membiarkan masalah seseorang menghilang secara ajaib dari hati mereka dan kehilangan diri mereka dalam pesta pora. Di dalam pavilion Wewangian Surgawi, sudah ada beberapa wanita bangsawan yang menyesap teh harum, saat mereka duduk tegak, masing-masing mengenakan topeng senyum yang dipaksakan, pakaian mereka indah dan rambut hitam halus mereka tertata rapi, seolah-olah bisa berfungsi sebagai cermin. Beberapa ini adalah wanita bangsawan yang telah menerima undangan Lingran untuk pertama kalinya tahun ini dan datang lebih awal untuk menunggu permaisuri. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi angkuh, beberapa dengan ketakutan, beberapa berharap. Bahkan ada beberapa yang berperilaku tidak wajar, serta 1 atau 2 dari mereka melihat sekeliling dengan bingung. Namun,
Semua gadis pelayan tidak memiliki sedikit pun penghinaan terhadap tindakan para wanita itu, karena semua yang bisa duduk di sini hari ini pastilah wanita bangsawan kelas atas. Mereka semua adalah istri dari tokoh utama di Istana Kekaisaran. Mereka yang duduk di sini hari ini adalah bukti bahwa pengadilan Kekaisaran Sky Bearing telah mengakui kontribusi suaminya, serta keluarganya. Itu adalah pengakuan atas kehormatan yang tak tertandingi. Menara Smokitea, Paviliun Wewangian Surgawi, ini telah menjadi tempat yang didambakan oleh para istri dari semua pejabat bantalan langit, dan telah menjadi tempat paling suci di hati semua gadis muda. Master Menara Smokitea, Si Yan, pernah memberitahu orang-orang di bawahnya ini, jika suatu hari Anda mendapat undangan dari permaisuri kerajaan dan masuk ke Paviliun Wewangian Surgawi sebagai tamu, maka sebagai seorang wanita, Anda sudah melakukannya. Mencapai puncak, satu kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kedatangan Nyonya Jenderal Sen, kedatangan Nyonya Menteri Ritus Wei, kedatangan Nyonya Menteri Ritus Su, kedatangan Nyonya Jenderal Yang, Mengikuti pengumuman, beberapa wanita bangsawan dengan bantalan anggun muncul di tempat kejadian berturut-turut, menuju Menara Smokitea dengan santai, ke Paviliun Wewangian Surgawi. Setiap orang yang masuk akan membangkitkan paduan suara salam dari yang lain. Adapun mereka yang bersahabat satu sama lain, mereka secara alami akan duduk bersama, bertukar gosip. Menurutmu apakah Nyonya Jenderal Ling akan datang tahun ini? Aku takut tidak. Ingat tahun itu, ketika putranya Ling Tian baru berusia 11 tahun. Anak laki-laki itu benar-benar pergi ke rumah bordil untuk menikmati anggur, dan bahkan bertengkar dengan seseorang karena pelacur. Orang itu sebenarnya ternyata adalah menjadi cucu Tuan Li, kedua nyonya bahkan dipermalukan di depan umum oleh nyonya yang selama jamuan makan. Sejak saat itu, kedua nyonya tidak muncul lagi. Ketika subjek menyentuh topik ini, beberapa wanita terbatuk pelan. Salah satu dari mereka menjawab, baru 11 tahun dan dia sudah pergi ke rumah bordil untuk minum anggur, bertengkar memperebutkan seorang pelacur. Tuan muda Ling ini tampaknya cukup berbakat. Hehi, apa yang kamu tahu? Kudengar dia ditangkap oleh permaisuri melecehkan pelayannya ketika dia baru berusia 5 tahun dan mendapat pukulan besar dari Jenderal Ling. Wanita lain berbicara seolah mempersembahkan harta yang berharga. 5 tahun, astaga, haha, sepertinya Jenderal Ling dan istrinya, ajaran mereka sepertinya cukup unik. Wanita bangsawan pertama berbicara dengan nada ambigu. Hahaha, kamu orang gila, apa yang kamu pikirkan? Kamu penuh dengan pikiran kotor. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, haha, melecehkan pelayan pada usia 5 tahun, dan akan minum anggur pada usia 11 tahun, hais. Bagaimana mungkin Jenderal Ling memiliki putra seperti ini? Keluarga mereka benar-benar malang. Entah bagaimana banyak wanita telah dimanjakan olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Ling memiliki pengaruh yang sangat besar, anak itu mungkin akan mati, bahkan jika dia memiliki 7 atau 8 nyawa. Aku kasihan pada keluarga wanita malang itu. Salah satu dari mereka menghela napas. Jika Ling Tian ada di tempat kejadian, dia akan memuntahkan darah karena kesusahan, berpikir, apa yang pernah saya lakukan pada wanita-wanita itu. Bangsawan di sini masih 100% perjaka, ditambah dari kehidupanku yang lalu, aku sudah bisa dianggap perjaka tua. Kalian semua hanya memfitnah tanpa dasar, berbicara tentang radang dingin di musim panas. Satu lagu menghancurkan hati, oh di mana aku menemukan orang yang mengerti aku. Satu, baru kemarin, bangsawan muda Ling ini keluar dengan aksi lain. Di gerbang ibu kota utara, dia bertengkar dengan tuan tua yang, pada titik ini, dia melirik ke kiri dan ke kanan sebelum melanjutkan dengan lebih rendah suara. Saya mendengar bahwa dia mencela Yang Kongkun di depan semua orang, memanggilnya bajingan dan sebagainya, lalu memerasnya 20.000 tael perak. Inilah yang saya sebut tirani. Ah, ada hal seperti itu. Itu benar. Ling Tian pada awalnya tidak masuk akal, secara terang-terangan membiarkan pelayan keluarganya memprovokasi mereka, memukuli mereka. Dia kemudian menjadi tidak masuk akal pada akhirnya, memfitnah Yang Kongkun. Sikap tak terkendali semacam itu, masih pertama kali saya lihat. Siapapun yang mendapatkan putra, baik, seperti itu, pasti akan pusing karenanya. Hais, bukankah begitu? Keluarga Ling benar-benar tidak beruntung melahirkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Pantas saja Nyonya Ling tidak punya wajah untuk bertemu siapapun, jika saya memiliki anak laki-laki seperti itu.
saya mungkin akan menggantungnya untuk waktu yang lama, sudah memukul. Lalu aku akan menguncinya di rumah, jangan sampai dia keluar untuk mempermalukanku. Hehehe, saudari, jangan bicara terlalu dini, sepertinya tiran kecil di rumahmu itu juga punya nama untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Tian, mereka tampaknya memiliki potongan yang sama. Mirip dengan kepalamu, ucapkan satu kata lagi, lihat apakah aku akan merobek mulutmu. Hahaha, ampuni aku, Kak. Oh gelombang Nyonya Wang ada di sini. Nyonya Wang, maksud Anda ibu dari salah satu dari 3 tuan muda, Wang Bo. Siapa lagi? Sepertinya dia tidak terlalu senang, alisnya berkerut. Tentu saja dia tidak akan bahagia. Beberapa hari yang lalu, putra kedua keluarga Nangong, Nangong Le terbunuh, dan dari semua kebetulan itu, bangsawan muda Wang baru saja bertengkar dengannya beberapa hari yang lalu. Dia bahkan mengancam untuk menikahi Nona Nangong sebagai selir. Sekarang, mereka pertama kali dicurigai oleh keluarga Yang. Saya curiga Nyonya Wang sekarang dalam kondisi yang buruk, bagaimana dia bisa bahagia? Hais, itu benar. Pada usia ini, daripada membesarkan anak laki-laki celana sutera yang mengecewakan, lebih baik membesarkan seorang gadis yang perhatian dan manis, seperti gadis di rumahku, penurut dan penurut. Ya, oh benar, Kak, ku dengar putrimu telah menginjak usia tahun ini. Putra dari kakak perempuan ini masih belum menemukan calon yang cocok, tapi masih terlihat sopan, aku yakin kamu akan menyukainya. Bagaimana kalau dua keluarga kita? Masalah ini, astaga, lihat siapa yang datang. Saat diskusi para wanita di paviliun semakin memanas, semakin imajinatif, mereka tiba-tiba merasa seperti meskipun seluruh Smoky Tea Tower telah sunyi, hanya terdengar suara hormat yang samar-samar. Setelah itu, teriakan nyaring dan jelas terdengar, kedatangan permaisuri. Kedatangan Nyonya Jenderal Ling. Satu ini berbicara tentang tidak dapat menemukan orang yang memahaminya dengan sempurna. Di bawah tatapan semua orang, baik wanita anggun, dan cantik masuk ke paviliun wangi surgawi, dikelilingi oleh para pelayan. Menyaksikan kedatangan kedua orang tersebut, seluruh ibu-ibu yang hadir berdiri dengan hormat dan membungkukkan badan. Chu Tinger lalu mundur selangkah diam-diam dan bersembunyi di belakang pelayan istana Lingran. Saudara-saudaraku, tidak perlu bersikap sopan. Adik perempuan ini sudah lama menantikan pertemuan ini. Keinginanku bisa dikatakan akhirnya terpenuhi hari ini. Dengan satu kalimat, Lingran mempersempit jarak antara dia dan yang lainnya yang hadir. Alih-alih menyebut mereka, madam masing-masing, dia menyebut mereka, saudara perempuan saya. Pada saat yang sama, dengan menyebut dirinya, adik perempuan, daripada, permaisuri ini, itu membuatnya tampak seperti karakter yang ramah dan mudah didekati, membuat semua orang yang hadir lebih santai. Terutama ibu-ibu yang baru pertama kali menghadiri pertemuan ini, mereka terlihat seperti beban yang baru saja diangkat dari pundaknya. Mereka semua merasa bahwa permaisuri Ling adalah orang yang ramah dan sama sekali tidak sombong. Pakaian Lingran hari ini juga sangat berbeda dari biasanya. Semua nyonya yang hadir mengenakan jaket Cina berkancing dengan rok panjang dan selendang di bahu mereka, terlihat kaya dan megah. Namun, permaisuri Lingran ini sebenarnya berpakaian sangat sederhana. Dia mengenakan gaun panjang yang menempel pada sosoknya dengan baik, menampilkan sosok cantiknya. Kerah di dadanya saling tumpang tindih dan dikancingkan dengan rapi, ujung gaunnya menjuntai sampai ke pergelangan kakinya. Hal yang paling aneh adalah jahitan kecil dibuat di kaki kirinya sampai ke tempurung lutut permaisuri Lingran. Namun, jahitan kecil inilah, yang berkibar tertiup angin saat Lingran berjalan, yang menonjolkan keanggunannya. Setiap kali dia melangkah, angin bertiup melewati permukaan danau, menciptakan riak kecil. Itu membuat semua orang merasa seperti dia telah mencapai puncak keindahan, bersinar di atas semua keindahan lain di sekitarnya. Di kaki ramping Lingran, dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit yang tampak aneh. Tumit sepatu botnya panjang dan tajam. Saat Lingran berdiri, dia tinggi dengan sikap anggun. Saat dia berjalan, dia tampak seperti berkibar tertiup angin seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Pesonanya yang lembut dan mempesona terpancar dengan setiap tindakan yang dia lakukan. Dengan sekali pandang, orang tidak bisa tidak memuji dia karena kemuliaan, keanggunan, dan ketenangannya. Sementara nyonya yang hadir biasanya berpakaian mewah, pakaian mereka biasanya jubah tebal dengan lengan besar, menutupi sosok cantik mereka sepenuhnya.
Gaun yang dikenakan Ling Ran, nyaman namun ketat, anggun dengan kecantikan klasik, adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Saat itu juga, mata semua nyonya yang hadir tertarik pada gaun ini yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kecemburuan terlihat di semua mata mereka saat mereka melihat ke bawah pada apa yang mereka kenakan, pasti merasakan rasa rendah diri. Pada saat itu, ada keheningan yang canggung di atmosfer, menunjukkan betapa hebatnya pesona Ling Ran. Saudariku tersayang, ini sudah lama sekali. Chu Tinger menonjol dengan senyuman dan menyapa yang lainnya. Mata semua nyonya yang hadir sudah tertuju pada gaun Ling Ran. Mendengar sapaan Chu Tinger, mereka hanya menjawab dengan, "Oh, seperti biasa." Mereka bahkan tidak menyadari bahwa yang berbicara adalah istri Jenderal Ling, kepala wanita dari keluarga nomor 1 di Kerajaan Bantalan Langit. Itu memang sedikit kasar dari mereka. Namun, Chu Tinger sama sekali tidak peduli tentang itu. Pertama kali dia melihat gaun ini, dia juga memiliki reaksi yang sama seperti yang hadir di sini hari ini. Gaun yang mampu sepenuhnya menampilkan kecantikan seorang wanita terlalu menarik bagi seorang wanita. Di bawah tatapan iri semua orang yang hadir, penghargaan Ling Ran sebagai seorang wanita juga telah dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berjalan melewati semua orang dan berjalan ke tempat duduknya. Saat dia berjalan, keanggunannya terpancar dengan setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari surga. Setelah Ling Ran duduk dengan postur malas, pakaiannya semakin mengencang, semakin memperlihatkan semua lekuk tubuhnya. Jika seorang pria hadir di sini, dia pasti akan menatap dengan mata terbuka lebar dan mulut mengeluarkan air liur. Namun, jika benar-benar ada pejabat yang hadir di sini hari ini, Ling Ran mungkin tidak mengenakan gaun yang mencolok ini. Gaun ini bisa dikatakan sebagai impian terindah bagi setiap wanita tapi juga musuh bebuyutan paling fatal bagi setiap pria. Pada saat itu, semua nyonya di sini bisa membayangkan bagaimana suami mereka akan menerkam mereka seperti serigala jika mereka mengenakan gaun ini. Semua wajah mereka tidak bisa membantu tetapi memerah saat musim semi memenuhi mata mereka. Mereka semua bertanya dengan tidak sabar, "Yang mulia, apakah Kaisar membuat gaun ini untukmu?" Yang mulia memang seperti peri cantik yang mengenakan gaun ini. Saya ingin tahu master mana yang membuat gaun ini untuk Anda. Apakah ini upeti dari kerajaan lain? Bahan yang digunakan mungkin tidak bisa dibeli dengan mudah, kan? Ling Ran menjawab dengan senyum gembira, "Tentang gaun ini, jarang untuk mendapatkan pujian dari kalian semua. Namun, itu tidak dibuat olehku atau diberikan oleh Kaisar. Ini adalah sesuatu yang kakak iparku hukum yang dirancang khusus untukku." Seperti yang dikatakan Ling Ran, tatapan penuh harap dari semua orang yang hadir segera diarahkan ke Chu Tinger. Bahkan Nyonya yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Chu Tinger, segera menghilangkan pemikiran tentang itu. "Nyonya Ling, kamu benar-benar memiliki keterampilan yang bagus. Kak Chu, kamu cantik sekali hari ini." "Hehe, Nyonya Ling, bagaimana menurutmu? Aku di sini dulu, kenapa kalian semua begitu dekat?" Saudari Chu." Paviliun wangi surgawi yang halus dan tenteram tiba-tiba menjadi pasar yang ramai. Kehadiran nyonya yang awalnya serius dan bermartabat memiliki cahaya hijau bersinar dari mata mereka, berjuang untuk masuk ke sisi Chu Tinger. Kursi yang dipilih Chu Tinger juga sangat istimewa. Di seberangnya adalah Nyonya Yang, dan di sebelah kirinya adalah istri Menteri Ritus, ibu dari Wei Xuanxuan, Nyonya Wei. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengiklankan produk baru keluarga Ling mereka juga merupakan salah satu tujuan Chu Tinger. Saat dia melihat bagaimana semua nyonya yang hadir begitu bersemangat, Chu Tinger sangat gembira. Di dalam hatinya, dan hampir bisa melihat setumpuk emas tepat di depannya. Saudariku tersayang, harap diam." Chu Tinger berdiri dan berkata, "Gaun ini adalah sesuatu yang saya minta dibuatkan oleh seseorang dalam keluarga khusus untuk permaisuri Ling Ran. Sedangkan untuk desain gaunnya, itu adalah sesuatu yang saya buat setelah memeras kepala." Chu Tinger berkata dengan tenang dan perlahan, mengklaim semua pujian atas gaun itu tanpa ragu-ragu. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menarik begitu banyak cinta dari kalian semua." Jika itu masalahnya, Chu Tinger berhenti sejenak, "Setelah adik perempuan ini kembali ke rumah, aku akan menginstruksikan mereka untuk bergegas keluar. Kapan selesai, itu akan dijual untuk umum di toko keluarga Ling kami. Tetapi karena kurangnya waktu, saya tidak akan dapat menghasilkan banyak. Lagi pula,
semakin langka sesuatu, semakin berharga. Jika ada memang terlalu banyak gaun ini, itu akan merusak keindahannya. Saya harap saudara perempuan yang ingin membelinya akan datang lebih awal. Namun, bahan yang digunakan untuk gaun ini dipilih dengan ketat, sehingga harganya akan sedikit tinggi. Saat Cutinger mengatakan itu, semua nyonya yang hadir bersorak. Para wanita ini semuanya adalah individu yang sangat kaya yang tidak dapat diganggu dengan beberapa ratus tael perak itu. Yang paling penting adalah agar gaun itu terlihat bagus untuk mereka. Dengan demikian, mereka semua sama sekali mengabaikan dua kalimat terakhir yang dikatakan Cutinger. Apakah itu masalah? Jika harga benar-benar menjadi masalah, kita tidak perlu tinggal di kerajaan bantalan langit lagi. Namun, saudari-saudari juga telah melihat sendiri bahwa pakaian itu harus disertai dengan sepatu bot yang dikenakan permaisuri Lingran untuk menonjolkan keindahannya. Jika, seperti yang dikatakan Cutinger, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, semua orang yang hadir mengerti apa yang dia maksud. Beberapa nyonya berukuran lebih kecil yang hadir mengangguk setuju. Jika terlalu pendek, mereka tidak akan bisa menonjolkan keindahan gaun itu. Namun, dengan sepatu hak tinggi itu, ceritanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, diskusi semua orang berputar di sekitar topik gaun dan sepatu bot. Lingran juga mengabaikan statusnya sebagai permaisuri dan bergabung dalam percakapan juga. Kadang-kadang, dia akan menjadi model gaun baru untuk para nyonya yang hadir dengan senyum bangga. Setiap kali dia melakukannya, berbagai mata wanita akan bersinar karena iri seolah-olah mereka berharap bisa menelanjanginya untuk mengenakan gaun itu di tempat. Pertemuan ucapan syukur keluarga kekaisaran telah sepenuhnya menjadi pertemuan pengumuman mode untuk keluarga Ling. Semua nyonya yang hadir menggosok tangan mereka dengan cemas, siap menjadi yang pertama membeli kembali gaun ini begitu gaun itu muncul di rak. Bahkan ada beberapa yang berencana dalam hati untuk mengirim pelayan mereka ke pintu toko keluarga Ling untuk berjaga-jaga, membeli kembali gaun itu begitu dilepaskan. Jika mereka datang terlambat dan melewatkan gaun itu, bukankah mereka akan kehilangan banyak muka? Tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, bukankah ini sama dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup perak di rumah? Setelah menenangkan semua orang dengan susah payah, Cutinger, yang mulutnya kering karena berbicara, tidak repot-repot beristirahat. Sebaliknya, dia beringsut lebih dekat ke Nyonya Wei di sampingnya. Kakak perempuan Wei, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu masih secantik dulu dan bahkan sepertinya tidak bertambah tua. Bagaimana bisa kakak pertahankan kemudaanmu? Kulit ini bahkan lebih halus dari kebanyakan wanita muda. Nyonya Wei menjawab dengan senyum cerah, adik perempuan terlalu banyak memuji saya. Kakak, perempuan sudah tua dan wajah saya menguning. Saya sudah tua, bagaimana bisa? Jika kakak perempuan adalah wanita tua, maka pepatah lama itu harus diubah menjadi, kecantikan seorang wanita memikat bahkan ikan dan hewan, wajah seorang wanita tua, jawab Cutinger sambil tertawa. Nyonya Wei sangat gembira di dalam hatinya saat mendengar itu dan mereka berdua mulai mengobrol. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin mereka merasa mirip satu sama lain. Seolah-olah mereka membenci kenyataan bahwa mereka tidak bertemu sebelumnya. Kakak perempuan, wanita muda di tempatmu itu bernama Suan Kan. Dia benar-benar wanita yang baik dan datang ke tempatku untuk mencari Tianer 2 hari yang lalu. Adik perempuan ini menyukainya saat aku melihatnya. Di saat itu, saya merasa bahwa di ibu kota ini, tidak ada seorang pun selain Anda yang dapat melahirkan wanita secantik itu. Tanpa bertanya, saya sudah tahu bahwa dia pasti putri Anda. Beberapa saat kemudian ketika Cutinger melihat bahwa suasananya sudah benar, dia mulai memuji putri Nyonya Wei.